Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ini, kita menyusuri bagian sejarah yang sering membuat sejarawan terpesona. Periode ketika dunia Islam menjadi pusat ilmu, menyalin, mempelajari, memperbaiki, dan menyebarkan pengetahuan. Di kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Toledo, bermunculan madrasah, observatorium, rumah sakit, dan perpustakaan yang menyimpan karya-karya besar. Dari astronomi sampai kedokteran, dari matematika sampai filsafat, warisan mereka melintasi Laut Tengah dan menyentuh intelektual Eropa. Kita akan melihat bagaimana jaringan ilmu ini bekerja, siapa tokoh-tokoh kuncinya, dan bagaimana hasil kerja mereka akhirnya mengilhami Renaissance Eropa. Bayangkan sebuah malam di kota besar. Lentera menyala di jalanan. Di dalam perpustakaan raksasa, seorang penerjemah duduk menyalin naskah kuno sambil menyeruput teh. Di meja sebelah, ahli matematika mengurangi kesalahan pada angka. Dan di luar kota, kapal-kapal membawa buku dari pantai jauh. Sementara sebagian Eropa masih meredup dalam kegelapan, perpustakaan yang sedikit, sebuah peradaban lain memelihara api ilmu, menerjemahkan warisan Yunani, Persia, India, menyusun hukum dan mendirikan madrasah yang menjadi sekolah dunia. Kisah ini bermula dari satu kata, Iqra, dan ia berakhir pada universitas, observatorium, rumah sakit, dan sistem bilangan yang kita gunakan sampai hari ini. Inilah zaman keemasan Islam. Perjalanan ilmu yang tak hanya mengubah dunia Islam, tetapi juga mengilhami Eropa untuk bangkit. Akar semangat ilmiah dapat ditelusuri kembali ke dorongan moral dan intelektual awal dalam tradisi Islam, dorongan membaca, menulis, dan refleksi. Setelah masa awal pembentukan komunitas, muncul penguasa yang melihat strategi jangka panjang, membangun legitimasi melalui ilmu dan administrasi. Di bawah keluarganya, kekhalifahan berkembang menjadi pusat politik dan ekonomi. Kota-kota pelabuhan, jalur perdagangan, dan jaringan budak serta sarjana menciptakan aliran ide dan sumber daya. Perpustakaan dan sayap penerjemahan menjadi proyek negara dan swasta, mengumpulkan naskah-naskah Yunani, Persia, Sanskrit, dan Suryani. Ini bukan kebetulan. Penguasa memahami bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Di pusat jaringan itu berdiri sebuah kota yang dikenal sebagai jantung ilmu, Baghdad. Di dalamnya berdiri lembaga yang kemudian menjadi legenda, Bait al-Hikmah, Rumah Hikmah. Perpustakaan, rumah penerjemah, dan akademi, tempat ide bertemu. Di sana, para ilmuwan tidak hanya menerjemahkan, mereka mengomentari, mengoreksi, dan memperkaya teks. Misalnya, karya-karya matematika Yunani dipadukan dengan bilangan India, filsafat Yunani dibaca ulang dalam bahasa Arab, risalah kedokteran Persia dan India disintesis menjadi praktik klinis baru. Khalifah-khalifah tertentu melihat penerjemahan sebagai pekerjaan negara. Mereka memberi dana, perlindungan, dan stempel resmi. Rumah Hikmah bukan sekedar rak buku. Ia adalah workshop intelektual. Lembaga ini menyusun daftar karya yang akan diterjemahkan, merekrut ahli bahasa, astronom, dokter, dan filsuf. Metode mereka berlapis, terjemahan literal, komentar kritis, dan pengembangan teori baru. Kunci keberhasilan bukan hanya soal menerjemahkan kata, tetapi memahami konteks, matematika, logika, dan eksperimen. Ilmuwan Muslim mengadopsi metode empiris di banyak bidang, observasi, pencatatan data, percobaan, dan peer review pada bentuk awalnya. Di samping perpustakaan, berdirilah madrasah, institusi pendidikan yang mengajarkan agama, hukum, filsafat, dan ilmu alam. Madrasah mengatur kurikulum, memberi ijazah, dan menciptakan jalur profesi, kodi, hakim, dokter, guru, dan pengurus administrasi. Sistem ijazah memberi legitimasi intelektual. Seorang murid yang lulus mendapat kuasa untuk mengajar. Itu adalah model institusional yang kemudian mengilhami bentuk pendidikan universitas di Eropa. Kurikulum madrasah tidak statis. Ia menyerap matematika, logika, dan filsafat sehingga lulusan memiliki bekal luas. Zaman keemasan melahirkan tokoh-tokoh yang karyanya melintasi abad. Al-Khwarizmi, dari karyanya lah algoritma dan dasar aljabar modern lahir. Ia menyusun kitab yang memudahkan perhitungan dan sistem bilangan Hindu-Arab. Ibnu Sina,
Avicenna menggabungkan filsafat Aristotelian dengan medis tradisi, menulis ensiklopedi kedokteran yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Al-Farabi, filsuf yang menginterpretasi Plato dan Aristoteles dalam konteks Islam, membuka ruang diskursus etika dan politik. Banyak nama lain, astronom, ahli optik, insinyur, dan penyair yang turut menambah jaringan ilmu. Setiap karya seringkali berupa risalah yang digunakan sebagai teks ajar di madrasah, diperbanyak, dan diterjemahkan ke Latin pada masa selanjutnya. Madrasah ilmu juga melahirkan institusi medis yang modern untuk zamannya. Bimaristan, rumah sakit yang memberikan perawatan, pembelajaran klinis, dan rekam medis. Di sini dokter melakukan bedah dasar, menyusun farmakope, dan menstandarisasi diagnosis. Praktik ini melanggar batas sekedar teori. Mereka membangun prosedur, observasi pasien, dan pendidikan praktis. Catatan klinis menjadi sumber berharga bagi generasi berikutnya. Untuk urusan waktu sholat, navigasi, dan kalender pertanian, astronomi menjadi ilmu kebutuhan publik. Observatorium di kota-kota besar melakukan pengamatan, menyusun tabel astronomi yang akurat, dan memproduksi instrumen seperti astrolab. Pengamatan ini juga dipakai oleh pelaut dan kartografer. Hasilnya menembus batas wilayah Islam dan mencapai Eropa. Sementara timur berkembang, di barat sebuah pusat lain berkembang, kota Cordoba di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Al-Andalus. Di sana perpustakaan besar, madrasah, dan sentro budaya menyimpan ribuan naskah. Kerjasama antara Muslim, Kristen, dan Yahudi menciptakan suasana pembelajaran lintas budaya. Al-Andalus menjadi jembatan untuk menerjemahkan karya-karya Arab ke Latin yang akhirnya mencapai Universitas Eropa. Di kota seperti Toledo, penerjemahan aktif berlangsung. Tokoh-tokoh Eropa datang belajar, menyusun kembali teks, dan menyebarkan kembali ke wilayah asal mereka. Transfer ilmu bukan hanya soal menyalin buku. Ia melibatkan jaringan, perdagangan, konflik, koeksistensi, dan diplomasi. Melalui jalur Andalusia, Sisilia, dan pelabuhan Laut Tengah, buku dan orang bergerak. Universitas-universitas Eropa pada masa kebangkitan intelektual memakai teks-teks yang telah diterjemahkan dari Arab. Metode logika, bilangan, dan pendekatan klinis yang mereka adopsi mempercepat perubahan. Anda konkret, terjemahan karya Ibnu Sina yang menjadi teks utama Fakultas Kedokteran Eropa selama beberapa abad. Karya Al-Khwarizmi yang mengubah perhitungan matematika di Barat. Zaman keemasan bukan sekedar panegerik. Ada kontradiksi, perbedaan politik, ortodoksi agama yang kadang membatasi certain lines of inquiry, dan ketergantungan pada patronase politik. Beberapa pemikiran dianggap terlalu filosofis dan mendapat kritik. Di tempat lain, karya ilmiah berkembang pesat. Penting memahami bahwa tradisi ini kompleks, bukan sekedar linier menuju kemajuan, tapi sebuah jaringan dinamis. Warisan zaman keemasan meliputi metode ilmiah awal, kitab-kitab rujukan medis dan matematika, institusi pendidikan formal, serta kultur pembelajaran dan toleransi intelektual. Ini bukan hanya sejarah regional, ia memengaruhi bagaimana Eropa kemudian membentuk institusi universitas dan ilmu modern. Pesan untuk kita, ilmu berkembang ketika ada infrastruktur penerjemahan, dukungan institusional, kebebasan berpikir, dan jaringan lintas budaya. Sejarah zaman keemasan mengajarkan bahwa ilmu adalah jembatan antar bangsa. Ketika manusia berkumpul untuk membaca, menulis, dan berdiskusi, batas politik meredup. Jika hari ini kita ingin membangun peradaban yang berkelanjutan, fokuslah pada pendidikan, penerjemahan pengetahuan, dan dialog antar budaya. Terima kasih telah menonton. Jika Anda terinspirasi, bagikan, subscribe, dan komentar ide serial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.